Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita keluarga jalan-jalan. Hari ini kita mau kemana lagi ya teman-teman? Ini kita bareng Bu Guru Mutiara Hati dan keluarga jalan-jalan mau ke Sukabumi ya teman-teman. Ada yang tahu nggak ini kita mau naik apa? Ya betul, kita mau naik kereta api ya teman-teman. Kita naik ini di stasiun Kiara Condong ya teman-teman. Kita mulai perjalanan itu jam 5:30 pagi teman-teman. Hai teman-teman, kita sudah di stasiun Cikuda Banten, dekat lagi mau dikit lagi mau ke stasiun Bandung. Lalu sebentar lagi juga mau sampai Padalarang. Tungguin kita selanjutnya. Ini kita menuju ke stasiun Padalarang ya teman-teman. Kita pergi ini waktu kejadian setelah tabrakan di Haur Pugur teman-teman. Nah kita ini sudah sampai di stasiun Bandung. Jadi keadaan keretanya itu sangat-sangat kosong teman-teman. Mungkin banyak teman-teman yang lain memang sangat khawatir ya setelah kejadian itu. Tapi kita bismillah ya teman-teman, karena kita sudah beli tiket dari jauh-jauh hari. Nah ini suasana di dalam kereta ya teman-teman, hanya keluarga Mutiara Hati yang ada di gerbong itu. Kita juga review kamar mandinya yang ada di kereta ekonomi teman-teman. Jadi keretanya itu cukup bersih ya untuk di kamar mandinya teman-teman. Lagi di stasiun, lagi di kereta, mau kemana? Mau berenang. Terus mau kemana lagi? Dadah-dadah dulu ya teman-teman. Ini kita sudah siap-siap mau turun dari stasiun Padalarang ya teman-teman. Kalian tahu untuk kereta ekonomi di dalam kota harganya Rp5.000 ya teman-teman. Itu dari Cicalengka sampai Padalarang. Dari stasiun Padalarang kita langsung naik angkot ya teman-teman menuju ke stasiun Cipatat. Untuk harganya itu 12.000 ya per orangnya teman-teman. Nah setelah melihat banyak angkot kuning ini, kita berarti sudah mau sampai di stasiun Cipatat ya teman-teman. Dari stasiun Cipatat kita akan menuju ke Sukabumi. Kita buka-buka bekal dulu ya teman-teman. Ini Bu Luci bawa sushi yang dibuat dari jam 2 subuh teman-teman. Kereta yang akan membawa kita ke Sukabumi sudah datang ya teman-teman. Kita tinggal tunggu kepalanya diputar dulu dan menuju ke Sukabumi. Kalian tahu harganya berapa? Hanya Rp5.000 nih teman-teman. Worth it nggak? Nah dari stasiun Sukabumi kita akan menuju ke tempat renang ya teman-teman. Nantikan kita ya selanjutnya. Makan dulu ya. Makan apa? Masya Allah indah ya teman-teman pemandangannya. Dari jalur Cipatat ke Sukabumi itu hanya satu jalur dan dilalui hanya satu kereta ini ya teman-teman, namanya kereta Siliwangi. Nah ini kita masuk juga di terowongan yang kita lalui ya teman-teman. Ini suasana di kereta Siliwangi ya teman-teman. Karena ini kereta ekonomi, kita walaupun sudah dapat nomor kursi tapi masih tetap banyak yang tidak dapat nomor kursi ya teman-teman. Jadi tanpa tempat duduk. Ini kita sudah sampai di stasiun Sukabumi. Kita masih menunggu yang lain untuk ke kamar mandi dulu ya teman-teman. Sambil menunggu kita melihat kepala kereta yang sedang disambungkan ke gerbongnya ya teman-teman. Setelah dari stasiun Sukabumi kita menuju ke tempat berenang ya teman-teman, yaitu di Oasis. Dari stasiun Sukabumi kita menuju ke sana memakai angkot yang sudah dicharter Pak Ales ya teman-teman. Kita mungkin hanya sekitar 15 menit sudah sampai di sana. Kita sampai di wisata alam Oasis. Masuk ke sana kita dihargai dengan Rp25.000 ya teman-teman. Itu sudah tiket masuk dan ke kolam renang. Untuk naik perahu dan ke kebun binatangnya itu bayar lagi ya teman-teman. Kita sampai di sana sekitar jam 12 ya teman-teman. Kita rencananya di sana sampai jam 2 siang teman-teman. Nah kita langsung siap-siap untuk nyebur ya teman-teman.
Masya Allah, tepat jam 2 setelah kita selesai berenang, ternyata hujan turun ya teman-teman. Tadinya sih kita mau langsung naik perahu, tapi karena hujan kita langsung menuju ke keluar ya. Tapi hujannya itu agak sedikit reda dan kita balik lagi ke wahana perahu. Karena kita sudah include dengan naik perahu ya teman-teman. Sayang kalau ke sana kita nggak naik ini. Walau petugasnya sempat belum mau ya teman-teman karena hujannya masih turun, kita dipersilakan untuk naik sendiri. Nah, kita memutuskan untuk naik sendiri ya teman-teman. Kita ngedayung sendiri gitu teman-teman. Tapi seru loh, walaupun agak sedikit takut ya karena tidak didampingi oleh petugasnya. Video. Akang. Hai. Coba berhenti dulu. Kenapa? Mau difoto dulu Pak? Mau difoto dulu di sini Pak? Ayo Pak, dayungnya lebih kencang Pak. Bentar saya duduk. Karena sudah sampai sekitar jam 5 sore, kita tidak keburu ya teman-teman untuk masuk ke kebun binatang mininya, padahal kita sudah include juga loh teman-teman. Nah, ini juga ada permainan sepak bola yang disodok-sodok gitu ya teman-teman. Anak-anak coba juga di sana. Nah, sambil menunggu angkot yang sudah dicarter untuk ke rumah Pak Ales, kita berjalan-jalan sedikit ya teman-teman. Ini suasana di Oasis. Menurut kita ini lumayan ya karena mungkin tempatnya masih baru. Kita ini sudah di dalam angkot menuju ke rumah Pak Ales. Mungkin sekitar 1 jam sampai 1,5 jam ya ke sana, lumayan agak jauh juga. Ini kita sudah sampai di rumah Pak Ales. Rumahnya itu sejuk karena masih di pedesaan gitu ya teman-teman. Ini juga di sebelahnya ada pesantren gitu. Sesampainya kita di sana, kita disambut dengan hidangan yang sangat lezat teman-teman. Ada asin dan berbagai macam lauk yang sudah disediakan oleh keluarga Pak Ales. Terima kasih ya atas jamuannya Pak Ales. Kita sangat menikmati makanan yang sudah dihidangkan. Kita makan dulu ya teman-teman. Ini sudah jamuan hari kedua ya teman-teman. Kita sarapan nasi goreng dan telur ceplok. Alhamdulillah dengan menikmati keindahan di pedesaan, kita menikmati sekali untuk sarapannya. Nah, ini perjalanan kita menuju ke pasar di Sukabumi ya teman-teman. Karena kita menikmati asin yang di rumah Pak Ales itu enak, jadi kita memutuskan untuk berburu asin ke pasarnya teman-teman. Karena di Bandung katanya tidak ada asinnya, asin gondrong gitu kalau nggak salah ya namanya. Kita ini menuju ke tempat penjualan asinnya ya teman-teman. Jadi kita lihat nih asinnya ada berbagai macam. Tapi yang kita beli itu yang kita makan di rumah Pak Ales ya teman-teman, yang katanya nggak ada di Bandung. Nah, akhirnya kita sudah waktunya untuk pulang ke Bandung nih teman-teman. Kita memakai lagi angkot charteran dari Pak Ales. Nah, sebelum menuju ke stasiun Sukabumi, kita menuju dulu ke tempat oleh-oleh ya teman-teman. Kita berencana membeli mochi lampion. Untuk Justipan, ibu tentu saja buka ya teman-teman. Nah, ini kita sudah sampai di mochi lampionnya. Di mochi lampion itu kita bisa coba ya teman-teman, ada testernya gitu. Untuk satu boxnya itu sekitar 16 biji itu 55.000 ya. Untuk yang mochi yang keranjangnya itu harganya sama 55.000. Isinya itu sekitar 10 ya teman-teman. Setelah dari mochi lampion, kita langsung naik lagi ke angkot ya teman-teman. Kita akan menuju ke stasiun Sukabumi. Dari mochi lampion ke stasiun itu hanya sekitar 15 menit ya teman-teman. Kita akan naik lagi kereta Siliwangi dengan harga Rp5.000 sampai stasiun Cipatat ya teman-teman. Sebelum naik ke kereta, karena mungkin di perjalanan 2 jam, jadi ibu memutuskan untuk beli nasi bungkus ya teman-teman, karena kita akan makan di kereta. Di kereta Siliwangi itu tidak ada restorannya teman-teman, jadi kita harus siap dengan bekal atau cemilan ya teman-teman. Kereta yang membawa kita ke stasiun Cipatat sudah hampir tiba nih teman-teman.
Kita berangkat dari stasiun Sukabumi itu sekitar jam 11 siang ya teman-teman, dan insya Allah sampai di stasiun Cipatat itu jam setengah 2. Jadi kita akan langsung menuju ke stasiun Padalarang menggunakan angkot kembali teman-teman. Saat keretanya sudah sampai, ternyata ada kendala di AC-nya ya teman-teman. Jadi kita terkendala sekitar 20 menit di dalam kereta. Nah, alhamdulillahnya kita setelah pergi dengan keterlambatan 20 menit, suasananya sangat indah ya teman-teman, walaupun agak sedikit mendung. Keretanya itu menyalakan klakson di sepanjang jalan karena memang sudah bukan jadwalnya untuk kereta ini lewat, khawatirnya ada yang melalui relnya ya teman-teman. Kita juga ini sudah melewati stasiun-stasiun ya teman-teman. Alhamdulillahnya kita sampai di stasiun Cipatatnya itu menjadi tepat waktu ya teman-teman, walaupun yang awalnya kita telat sekitar 20 menit karena sepanjang jalan menyalakan klakson, dan di setiap stasiunnya itu mungkin dikurangi untuk keberhentiannya ya teman-teman. Ini kita khawatir ya teman-teman karena kita sudah membeli tiket dari Padalarang ke Kiara Condong. Kalau misalnya terlambat, kita harus beli tiket lagi ya teman-teman. Jadi kita sedikit deg-degan gitu karena kita juga naik angkotnya itu sekitar 1 jam saja waktu kita. Jadi kalau misalnya terlambat, ya kita harus beli lagi tiketnya teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa dapat ya teman-teman. Ini kita sampai lari-lari di stasiun Padalarang teman-teman karena waktu kita hanya tinggal 3 menit aja teman-teman. Alhamdulillahnya kita datang tepat waktu. Ini kita sampai kereta sampai ngos-ngosan teman-teman, tapi alhamdulillahnya kita tepat waktu ya teman-teman. Terima kasih loh teman-teman sudah ikut mendoakan kami. Alhamdulillah nih teman-teman, kita sudah sampai di Bandung. Untuk perjalanan kali ini kita sudahi dulu ya sampai sini. Terima kasih loh teman-teman sudah menyaksikan video kami. Nantikan kami di video berikutnya ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.